Pernahkah engkau duduk termenung setelah menerima gaji, lalu mendesah pelan karena angka yang tertera terasa begitu kecil dibandingkan dengan banyaknya kebutuhan yang menunggu? Pernahkah engkau bertanya dalam hati, bagaimana mungkin aku bisa hidup tenang dengan penghasilan sekecil ini? Hidup seringkali menghadapkan kita pada kenyataan yang tidak sesuai bayangan. Ada orang yang bekerja keras siang dan malam, namun hasilnya hanya cukup untuk sekadar bertahan. Ada pula yang melihat ke kanan dan ke kiri, merasa hidup orang lain jauh lebih lapang, sementara dirinya terjebak dalam sempitnya rezeki. Namun, saudaraku, benarkah ketenangan hidup hanya bisa diukur dari besar kecilnya gaji? Ataukah ada rahasia lain yang sering kita abaikan, padahal justru di sanalah letak kunci kebahagiaan sejati? Saudaraku, dalam kehidupan sosial kita hari ini, banyak orang yang terikat pada satu ukuran tunggal bernama gaji. Ukuran inilah yang kerap dijadikan tolak ukur martabat, rasa aman, bahkan kebahagiaan. Kita sering mendengar percakapan di warung kopi atau di ruang kerja yang isinya tak jauh-jauh dari berapa besar penghasilan, cicilan yang harus dibayar, atau mimpi yang tertunda karena keterbatasan uang. Fenomena ini begitu nyata di sekitar kita. Banyak keluarga yang akhirnya hidup dalam kecemasan, bukan karena mereka kekurangan cinta, melainkan karena angka pemasukan tidak sejalan dengan angka pengeluaran. Sebagian orang bahkan merasa hidupnya gagal hanya karena slip gaji yang tak seberapa. Namun, yang menarik adalah, di tengah hiruk-pikuk itu, masih ada sebagian orang yang tetap tersenyum meski penghasilannya kecil. Mereka seolah memiliki rahasia tertentu yang membuat hati tetap lapang. Kehidupan sosial kita menunjukkan dua wajah yang berbeda. Ada yang merasa sempit meski bergaji besar, dan ada yang tetap merasa cukup meski bergaji kecil. Maka pertanyaannya, apa yang membedakan keduanya? Saudaraku, masalah utama yang sering muncul ketika seseorang bergaji kecil bukan semata-mata soal angka, melainkan soal cara pandang dan cara mengelola. Banyak orang terjebak pada pola hidup yang melebihi kemampuan. Mereka ingin tampil selaras dengan standar sosial, mengikuti gaya hidup orang lain, meski penghasilan tidak mendukung. Dari sinilah muncul tekanan batin yang seolah-olah tak pernah selesai. Kita melihat banyak keluarga yang setiap bulan harus bergelut dengan utang, bukan karena tidak bekerja, melainkan karena pengeluaran selalu lebih besar daripada pemasukan. Rasa khawatir pun tumbuh. Bagaimana jika tiba-tiba ada kebutuhan mendesak? Bagaimana jika ada anak yang sakit atau kebutuhan sekolah yang tak bisa ditunda? Lebih jauh lagi, masalah ini sering membuat seseorang kehilangan rasa syukur. Alih-alih melihat nikmat yang masih ada, mata dan hati hanya tertuju pada apa yang kurang. Inilah yang membuat gaji kecil terasa seperti beban besar. Sehingga yang semestinya menjadi sarana hidup, malah berubah menjadi sumber kegelisahan. Maka jelaslah, masalah bukan hanya soal sedikitnya gaji, tetapi bagaimana kita memandang, merasakan, dan mengelola apa yang ada di tangan kita. Saudaraku, jika kita telusuri lebih dalam, ada dua akar utama mengapa gaji kecil sering menimbulkan kegelisahan. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal muncul dari dalam diri kita sendiri. Banyak orang yang tidak pernah dilatih untuk mengatur keuangan. Mereka tidak terbiasa mencatat pemasukan dan pengeluaran, apalagi membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Akibatnya, uang yang sedikit cepat habis tanpa arah, lalu menimbulkan penyesalan di akhir bulan. Ditambah lagi sifat manusia yang mudah tergoda oleh kemewahan. Ada rasa gengsi jika tidak memiliki apa yang dimiliki orang lain. Inilah yang membuat hidup terasa sempit, sedangkan faktor eksternal datang dari lingkungan sekitar. Tekanan sosial, standar gaya hidup, hingga iklan yang terus membombardir kita setiap hari membuat seolah-olah kebahagiaan hanya bisa diraih dengan barang-barang tertentu. Lingkungan kerja pun terkadang ikut menambah beban. Melihat rekan yang gajinya lebih besar, membuat hati mudah iri. Maka jelas, gaji kecil hanyalah permukaan masalah. Akar sebenarnya adalah hati yang belum mampu mengelola rasa, serta pikiran yang belum dilatih untuk mengatur langkah. Tanpa kesadaran ini, berapapun besarnya gaji, tetap terasa kurang. Saudaraku, ketika gaji kecil tidak dikelola dengan bijak, dampak pertama yang paling terasa adalah kegelisahan batin. Setiap hari terasa penuh kecemasan.
Takut tidak bisa membayar tagihan, takut kebutuhan mendadak datang, takut harga-harga naik. Hidup pun berjalan dalam bayang-bayang rasa khawatir yang tak pernah reda. Akibat lain adalah hilangnya rasa percaya diri. Banyak orang merasa rendah diri hanya karena penghasilan mereka kecil. Mereka mulai membandingkan diri dengan orang lain, merasa kurang berharga, bahkan menutup diri dari pergaulan. Padahal, nilai diri seseorang tidak ditentukan oleh jumlah angka di slip gaji, melainkan oleh ketakwaan, akhlak, dan kemanfaatan dirinya bagi orang lain. Lebih jauh lagi, gaji kecil yang tidak dikelola bisa memicu kelelahan mental. Seseorang bisa merasa terjebak dalam lingkaran hidup yang tidak ada jalan keluarnya. Semangat kerja menurun, ibadah pun kadang terasa hambar, karena hati lebih sering diguncang rasa sempit. Inilah bahaya yang sering tidak disadari. Bukan gaji kecil yang menghancurkan hidup, melainkan cara kita meresponsnya. Jika hati tidak dijaga, maka sekecil apapun masalah bisa tumbuh menjadi beban besar, saudaraku. Ketika seseorang tidak mampu mengelola gaji kecil dengan tenang, dampaknya tidak berhenti pada dirinya saja, tetapi juga merembet ke lingkup keluarga dan masyarakat. Di dalam rumah tangga, sering muncul pertengkaran antara suami dan istri. Uang yang terbatas menjadi alasan saling menyalahkan, sehingga rumah yang seharusnya menjadi tempat istirahat justru berubah menjadi medan konflik. Anak-anak pun ikut merasakan tegangnya suasana, sehingga tumbuh dengan perasaan tidak aman. Di lingkungan sosial, masalah keuangan sering melahirkan perilaku yang tidak sehat. Ada yang memilih berhutang dengan bunga tinggi, lalu sulit melunasinya. Ada pula yang tergoda mencari jalan pintas dengan cara yang tidak halal, hanya demi memenuhi standar hidup yang tampak dari luar. Perlahan, hubungan antar tetangga, sahabat, bahkan kerabat bisa renggang karena persoalan hutang piutang yang tak kunjung selesai. Lebih jauh, masyarakat yang banyak dihuni oleh orang-orang gelisah karena masalah ekonomi kecil akan mudah terpecah. Jiwa sosial melemah, kepedulian berkurang, dan rasa iri hati semakin subur. Padahal, sejatinya rezeki yang terbatas bisa menjadi sarana memperkuat kebersamaan jika dihadapi dengan lapang dada. Saudaraku, bayangkan dua orang dengan kondisi hampir sama. Keduanya bekerja keras, sama-sama bergaji kecil, dan sama-sama memiliki keluarga yang harus dinafkahi. Yang pertama, setiap kali menerima gaji, ia langsung membelanjakan untuk kebutuhan yang sebenarnya bukan prioritas, membeli pakaian baru karena ingin terlihat pantas di mata orang, makan di luar agar dianggap tidak ketinggalan zaman, bahkan berhutang untuk memiliki barang-barang yang sedang tren. Akibatnya, di pertengahan bulan uangnya habis. Hatinya gelisah, keluarganya pun ikut merasakan tekanan. Sementara yang kedua, ia memulai dengan mencatat apa yang benar-benar penting. Ia mendahulukan kebutuhan pokok, makan sederhana, biaya sekolah anak, dan sedikit tabungan darurat. Ia mengajarkan keluarganya untuk bersyukur atas apa yang ada, serta menahan diri dari keinginan yang belum mampu dipenuhi. Hasilnya, meski penghasilannya sama kecilnya, ia tetap bisa tersenyum tenang. Dari ilustrasi sederhana ini, kita belajar bahwa bukan besar kecilnya gaji yang menentukan kualitas hidup, melainkan bagaimana kita mengelola, serta bagaimana hati kita menerima. Ada orang yang tenggelam dalam sempitnya rezeki, dan ada yang menjadikannya jalan menuju ketenangan. Saudaraku, untuk menjaga ketenangan meski bergaji kecil, ada beberapa langkah sederhana, namun penuh makna yang bisa kita lakukan. Pertama, mulailah dengan mencatat. Tuliskan dengan jujur setiap pemasukan dan pengeluaran. Dengan cara ini, kita bisa melihat dengan jelas kemana uang kita pergi dan mengendalikan agar tidak bocor ke hal yang tidak perlu. Kedua, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah hal yang wajib dipenuhi, seperti makan, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan keinginan seringkali hanya dorongan sesaat. Menunda keinginan bukan berarti menyiksa diri, melainkan melatih hati untuk bersabar. Ketiga, sisihkan untuk tabungan meski sedikit. Banyak orang menunda menabung dengan alasan gaji kecil, padahal menabung bukan soal jumlah, tetapi soal kebiasaan. Bahkan Rp1.000 sehari, bila konsisten, bisa melatih rasa aman dan disiplin. Keempat, syukuri setiap rezeki yang datang. Syukur membuat hati lapang, dan lapang hati menumbuhkan ketenangan. Dengan syukur, gaji kecil terasa cukup.
dan Allah berjanji akan menambah nikmat bagi hamba yang bersyukur. Kelima, jaga gaya hidup sederhana. Jangan terjebak dalam gengsi atau tekanan sosial. Kesederhanaan bukan berarti kekurangan, tetapi pilihan sadar untuk hidup sesuai kemampuan. Saudaraku, kini mari kita bertanya pada diri sendiri. Dalam menjalani kehidupan dengan gaji kecil, apakah kita sudah termasuk bagian dari solusi atau justru masih menjadi bagian dari masalah? Apakah kita sudah berusaha mencatat dan mengatur setiap pengeluaran dengan bijak atau masih membiarkannya mengalir tanpa arah hingga akhirnya kebingungan di akhir bulan? Apakah kita sudah menahan diri dari keinginan yang berlebihan atau masih sering tergoda oleh gengsi dan pandangan orang lain? Lebih dalam lagi, apakah hati kita sudah dipenuhi rasa syukur atas rezeki yang Allah titipkan, ataukah kita masih sibuk mengeluh dan membandingkan diri dengan mereka yang tampak lebih lapang? Pertanyaan-pertanyaan ini penting, karena jawabannya akan menentukan arah hidup kita ke depan. Jika kita jujur, mungkin banyak dari kita yang masih perlu memperbaiki diri. Namun, janganlah putus asa. Allah selalu membuka jalan bagi hamba yang mau belajar, bersabar, dan memperbaiki niat. Gaji kecil bukanlah kutukan, melainkan ujian. Ia bisa menjadi sumber kesempitan, atau justru jalan menuju ketenangan, tergantung bagaimana kita meresponsnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup dengan gaji kecil bukan akhir dari segalanya. Justru di sanalah kita diajak untuk belajar sabar, bersyukur, dan mengelola rezeki dengan bijak. Tenang bukanlah milik mereka yang bergaji besar, tetapi milik hati yang mampu menerima dan memanfaatkan apa yang ada dengan ikhlas. Marilah kita jadikan setiap rupiah yang kita terima sebagai amanah, bukan sekadar angka. Semoga Allah melapangkan hati kita, meluaskan rezeki kita, dan menjadikan hidup ini penuh keberkahan. Jika engkau merasa narasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk meninggalkan like, tuliskan komentar refleksimu, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama dalam perjalanan hidup yang penuh makna ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.